buat apa? Mendingan yang masak ini enak manis. Ini ada tetangga nitip sudah menikah 7 tahun nggak punya anak. Ini nggak tahu mitos, nggak tahu fakta apa. Tapi hampir setiap nanya sama pembimbing itu rata-rata banyak yang ingin membeli kurma muda dengan alasan untuk mengobati pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Saya hanya bisa menyimpulkan begini Pak, berarti setiap pasangan suami istri ketika sudah menikah maka yang dirindukan adalah kehadiran anak. Sampai kurma muda saja berani dimakan padahal kesek. Kenapa? Saking ingin punya anak. Pergi ke dokter bolak-balik. Nabi Ibrahim 80 tahun tidak punya anak, usahanya luar biasa. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan terus berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Berarti Nabi Ibrahim juga ingin punya anak. Jadi Pak, waktu saya mau beli sepeda punya anak saya di Tasik, karena orang yang punya toko sepedanya Cina, si Akel, pas saya mau masuk ke toko sepedanya, di sana ada anjing seperti anjing serigala putih besar. Saya pas mau masuk takut, Cing, saya bilang, ini ada anjing, saya mau masuk, anak saya takut. Enggak, katanya baik anjingnya. Cing, cerita besar begini anjingnya. Iya, saya ngurus anjing karena saya tidak punya anak. Tuh. Jadi gara-gara tidak punya anak, maka ngurus anjing. Dikasih makan apa? Daging katanya sebulan. Untuk anjing saja ngabisin 7 juta. 7 juta buat anjing. Berarti hartanya banyak, tapi ketika tidak punya anak berkurang kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu anak banyak tidak punya harta, riut Pak ayah. Nomor 1 minta jajan, nomor 2 minta ini. Iuran ke sini, bayar ini, bayar itu. Ketika kita tidak punya harta, berkurang kebahagiaan. Maka Allah menyebutkan al-mal wal banun, harta dan anak akan menjadi perhiasan kehidupan di dunia. Ketika ada pertanyaan, Ustadz itu ada keluarga hartanya banyak, anak punya, tapi kenapa seperti tidak bahagia? Inilah wal baqiyatus sholihah. Jadi Bapak Ibu, kita akan bahagia kalau kita punya anak yang soleh. Kalau kita punya harta dititipkan di jalan yang soleh, maka dijamin akan menjadi zina perhiasan kehidupan di dunia. Jadi Bapak Ibu, alasan pertama kenapa kita ingin punya anak soleh, 1, di dunia kita akan bahagia. Di akhirat Bapak Ibu, kalau kita punya anak soleh, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, inna rajula la turfa'u darajatah. Nanti akan ada pasangan ibu bapak yang oleh Allah diangkat derajat surganya ke surga yang paling tinggi. Mungkin orang tua ini selama hidup di dunianya sibuk terus dengan kerja, sehingga sholat pun yang wajib saja. Jangankan sholat wiridan saja nggak keburu. Assalamualaikum, aduh ini pekerjaan, aduh ini dagangan, aduh ini pekerjaan. Tapi oleh Allah diangkat derajatnya ke surga yang paling tinggi. Saum yang wajib saja, Ramadan, Senin, Kamis jarang, apalagi saum Daud tengah bulan, nggak pernah. Yang Ramadan saja. Tapi kenapa masuk surga ke tempat yang paling tinggi? Sehingga kata Rasulullah, orang tua tersebut la turfa'u darajatah. Kan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal jannata mi'ata darajah. Surga itu ada 100 derajat, 100 tingkat. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat bangunan bertingkat. Ini hanya ada 3 tingkat. Bapak Ibu pernah nggak melihat ada gedung tertinggi di dunia di mana Pak? Di Dubai. Waktu saya ke Dubai transit waktu itu, pas keluar dari bandara, itu gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Katanya ada 169 tingkat, tapi saya tidak ngitung waktu itu. Sampai Bapak Ibu ketika datang bulan Ramadan, menurut informasi yang saya dapatkan waktu itu di Dubai, itu di gedung itu buka saum saja ada 3 waktu. Kan buka saum itu ketika terbenam matahari, maghrib matahari terbenam nggak kelihatan, maghrib buka. Saking tingginya dari lantai 1 sampai lantai 80 sekian, itu matahari sudah
terbenam, sudah nggak kelihatan azan. Buka. Dari lantai 80 sekian sampai ke atas, matahari masih kelihatan, belum buka. Itu saking tingginya gitu. Bahkan di sana ada mall terbesar sedunia, di mana Bapak Ibu, di sana ada lapangan bola, bisa kebayang lapangan bola. Bahkan ada lapangan ski yang pakai salju. Di sana ada pertokoan sangat begitu banyak. Kalau Bapak Ibu ingin masuk ke mall itu, satu toko jangan lama-lama, 30 menit saja. Tombalannya lah dan marahan. Waktu itu saya pas melihat ada jam tangan bagus, saya melihat begini, jam tangannya bagus-bagus. Yang datang pelayannya, silahkan Pak, mau beli yang mana? Ini ngomong bahasa Indonesia, Ternyata orang Indonesia, dia bekerja, katanya saya di sini udah 8 tahun. Saya tanya, ini berapa pakai dolar? Kalau dirupiahkan berapa? 250 juta, kok nggak jadi. Jadi saya lihat-lihat aja. Di sana ada toko permen terkumplit di dunia, dari mulai lollipop, permen karet itu dijajarin semuanya, besar-besar tokonya. Bapak Ibu katanya gitu, saya juga nggak tahu siapa yang pernah ngitung. Kalau kita ingin, karena saya nggak masuk semua. Kalau Bapak Ibu masuk ke toko ini 30 menit, keluar 30 menit, 30 menit, 30 menit, maka Bapak Ibu bisa mengelilingi seluruh toko yang ada di mall tersebut. Kalau satu toko 30 menit, maka membutuhkan waktu 15 hari. Kebayang kamu ibu-ibu saja satu sebulan. Saking besarnya itu. Tapi Bapak Ibu, walaupun mall itu besar dibandingkan dengan bumi, itu lebih besar bumi. Karena Dubai berada satu negara. Bangunan tersebut ada dalam negara Dubai. Kalau surga, apa kata Rasulullah, itu hanya 100 derajat. Ma bainahuma, tapi derajat satu dengan derajat berikutnya, luasnya ma bainas sama iwal ar, seluas langit dan bumi. Makanya Imam At-Tabrani menyebutkan, jika kita masuk ke derajat sekian, kemudian kita ingin naik ke derajat berikutnya, itu harus ditempuh dengan 5.000 tahun perjalanan. Saking luas. Nah Bapak Ibu, memangnya Ustaz bagaimana kenikmatan di surga? Rasulullah tidak menyebutkan kenikmatan-kenikmatannya. Hanya Rasulullah SAW membandingkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanya ke saya ridho masuk surga derajat paling bawah daripada masuk neraka. Tapi itu surga paling bawah bagi mereka yang nanti amal pahalanya dengan dosanya seimbang, yang nanti disimpan di Al-A'raf, kemudian dimasukkan ke surga yang paling bawah. Dan bagi mereka yang dimasukkan dulu ke dalam neraka karena terlalu banyak dosanya. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah menyebutkan, yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari nar. Nanti Bapak Ibu pada hari kiamat Allah akan memasukkan ahli surga ke surga dan ahli neraka ke neraka. Setelah beres semuanya, ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka, Allah akan berfirman kepada malaikat, malaikat akhriju man kana fil, akhriju, kata Allah, keluarkanlah yang mana, man kana fi qalbihi min habatin min khardalin min iman. Itu kata Allah, malaikat yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Di sini Bapak Ibu mungkin orang tersebut sholat tarak, saum enggak, dosa terus dilakukan, tapi ada keimanan. Walaupun hanya sebutir biji sawi, biji mentimun, biji padi, maka dia akan diangkat. Ayakhrujuna, kemudian oleh malaikat dikeluarkan kondisi suatu, ketika dikeluarkan dalam kondisi sudah hangus, hitam, tutung. Bisa kebayang Pak, manusia dibakar di dalam api neraka. Ketika diangkat, hangus. Payul fauna pinahril hayat, kemudian dia disimpan di sungai kehidupan. Bisa kebayang Pak, arang habis dibakar, panas, masukin ke air. Ini manusia habis dibakar, diangkat, kemudian disimpan di sungai kehidupan. Payat butuna, kemudian akan tumbuh dagingnya, kulitnya, kukunya, rambutnya, matanya, hidungnya, sehingga menjadi manusia yang sempurna. Nah Bapak Ibu, mereka yang tadi diangkat dari neraka akan dimasukkan ke dalam surga yang paling bawah.
Bagaimana kenikmatannya? Kata Rasulullah di dalam hadis, Allah akan memasukkan orang tadi ke dalam surga yang paling bawah. Apa kata Allah? Innaka mithlud dunya bi asyri amsalihha. Engkau akan mendapatkan di surga yang paling bawah itu mendapatkan seperti seluruh kesenangan dunia milikmu dan 10 kali lipatnya. Bapak Ibu, kita di dunia ingin punya mobil mewah saja luar biasa capeknya, ingin punya beli tanah rumah mewah saja luar biasa. Di akhirat surga yang paling bawah itu 10 kali lipat seluruh kesenangan dunia. Bayangkan Bapak Ibu sekarang di dunia, Bapak Ibu menjadi pemilik seluruh dunia, yang lain kontrak. Wah, enak deh, tinggal ucang angin. Ya kan? Di India ada orang terkaya, di antaranya dia punya rumah 6 lantai, pembantunya saja ada 600. Bisa dibayangkan di surga seperti apa? Karena 10 kali lipat dunia. Makanya saya tadi bilang, kalau saya ditanya ridho Bapak Ibu saya masuk surga paling bawah, kenapa? Kenikmatannya 10 kali lipat dunia. Makanya Bapak Ibu ketika sekarang ada orang tua yang ada di dalam otaknya dunia capek Pak. Apalagi berpikir, anak saya kalau sekolah di pesantren nanti kerjanya di mana, dapat gajinya berapa. Kalau Bapak Ibu ngurusin otaknya terus dunia capek. Padahal surga paling bawah 10 kali lipat dunia. Bisa dibayangkan bagaimana derajat kedua. Rasulullah tidak membahas derajat kedua, ketiga, keempat. Hanya Rasulullah membandingkan derajat pertama dengan derajat yang ke 100 yang paling tinggi. Bapak Ibu, nanti ada orang tua diangkat ke surga yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, sehingga orang tua tersebut ketika merasa, padahal saya sholat yang wajib saja, yang sunat enggak, sedekah juga jarang, saum juga yang Ramadan saja, tapi kenapa oleh Allah diangkat ke surga yang paling tinggi? Sehingga orang tua tersebut bertanya ketika dia dimasukkan ke surga yang paling tinggi tersebut kepada Allah, anni laki hada. Ya Allah, dari mana saya mendapatkan surga yang paling tinggi ini? Allah menjawab, istighfari walalika laka. Engkau mendapatkan surga paling tinggi disebabkan istighfar, permintaan ampunan anak-anakmu yang soleh. Jadi Bapak Ibu, alasan pertama kenapa kita ingin punya anak soleh, di dunia bahagia, di surga dinaikkan ke surga yang paling tinggi. Bagaimana kenikmatannya? Kata Rasulullah, di surga paling tinggi itu fiha mala ainun ra'at. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti naik ke surga yang paling tinggi, itu kenikmatannya ada kenikmatan mala ainun ra'at, ada kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Apa Pak yang belum pernah terlihat oleh Bapak Ibu? Walau udhunun sami'at, di surga yang paling tinggi itu ada kenikmatan yang namanya saja belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Apa itu? Wala khatar ala qalbin basar, di surga yang paling tinggi itu ada kenikmatan yang belum pernah terbesit, terpikir di dalam otak, dalam hati manusia. Apa itu? Tidak pernah kepikiran, belum pernah terpikirkan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, di surga yang paling tinggi itu kenikmatannya tidak ada di dunia. Beda dengan surga yang paling bawah, mistud dunia, seperti dunia, tapi 10 kali lipat. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk golongan yang dinaikkan ke surga yang paling tinggi. Makanya kenapa kita ingin punya anak soleh. Alasan kedua apa Pak? Sebaliknya, kita bisa menyaksikan di dunia bagaimana ketika orang tua tidak punya anak, ketika punya anak tidak soleh. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ketika punya anak soleh, Bapak Ibu, saya sekarang di WA hampir setiap hari wali asuh, murabi-murabiah itu melaporkan ke kami, mudir di grup murabi-murabiah itu menyampaikan potret foto-foto anak-anak yang sedang belajar daring di rumah. Banyak Pak orang tua sekarang itu yang mereka hampir 860 santri sekarang belajar daring dan mendapatkan tugas dari bagian kepondokan. Mereka dites tahajud tidur. Makanya Bapak Ibu sekarang ada ibu-ibu yang foto anaknya cetret,
Anak saya Muhammad Iqbal kelas 7A melaporkan sedang tahajud inung nawai di gudang. Ibunya ikut bangun, bangga ketika anaknya melihat, ya Allah, anak saya tahajud, anak saya sedang merojaah dengan ayahnya. Cetrek, bahagia. Bayangkan kalau bapak ibu punya anak tidak soleh. Makanya Shakespeare tahun 70-an menyebutkan, lebih baik digigit anjing, lebih baik digigit ular daripada punya anak tidak soleh. Kenapa? Digigit anjing, digigit ular, banyak obatnya. Benar nggak? Ketika digigit anjing, tetangga saja nengok. Ibu katanya digigit anjing, ya ranginang, ya opak, ya kue, ya bolu. Punya anak tidak soleh, ada yang nengok. Ada obatnya? Nggak ada pak obat anak tidak soleh, kecuali suntik mati. Ibu, saya mau ngejenguk katanya punya anak tidak soleh. Nggak ada pak. Yang ada pada takut punya anak tidak soleh. Banyak orang tua nggak enak makan, susah tidur ketika punya anak tidak soleh. Di Tasikmalaya dulu saya pernah baca di koran, ada pejabat punya anak, anaknya ketangkap sama polisi gara-gara geng motor kemudian membawa narkoba. Saking malunya ngajeprek, dibawa ke rumah sakit jiwa di Bogor. Stres. Kenapa? Punya anak tidak soleh. Di dunia sengsara, apalagi di akhirat. Bukan menaikkan ke surga. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, Bapak Ibu bisa membacanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yas'alu hamimun hamima yubassirunahum yawadul mujrimu law yaqtadi min adzabi yawma idzin bibani. Bapak Ibu, nanti pada hari kiamat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ketika kita bertemu dengan anak, kita bertemu dengan orang tua, bertemu dengan si uwa, ini, aki, tetangga, ketika bertemu la yas'alu, tidak saling sapa, yubassirunahum, kita hanya melihat. Nah, orang-orang kafir ini yawadul mujrimu law yaqtadi min adzabi yawma idzin bibani. Orang-orang durhaka mah Pak, ketika dia mau dimasukkan ke dalam neraka, ingin digantikan masuk ke dalam nerakanya bibani dengan anaknya. Berarti ini orang tua yang durhaka. Wa sahibatihi wa akhi, atau oleh sahabatnya, tetangganya, kakaknya, adiknya. Ya Allah, jangan saya yang dimasukkan neraka. Ini si Teteh, si Aa, si Dedek masukkan ke neraka. Aku masukkan ke dalam surga. Berarti ini saudara. Wa fasilatihi allati tuwih. Nah, ini anak durhaka. Ya Allah, kata anak durhaka, kenapa aku dimasukin neraka? Jangan aku ya Allah, ini saja wa fasilatihi allati tuwih, yang mengasuh aku, si mama, si bapak. Kalau kurang ada nih, si kakek, si nenek, masukin semua ke neraka. Aku masukkan ke surga. Jadi anak durhaka, anak tidak soleh Pak, di dunia menyebabkan kita sengsara, di akhirat menyebabkan kita dijerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dua alasan inilah kenapa kita ingin punya anak yang soleh. Nah Bapak Ibu, dan ini perlu kita perhatikan saat ini adalah bagaimana agar anak itu dijadikan oleh kita sebagai pengingat kita kepada Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, ketika anak soleh itu bisa menyebabkan kita bahagia, maka Bapak Ibu harus ingat bahwa anak itu bukan milik pribadi, tapi anak itu adalah titipan Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrullah, mengingat Allah. Jadi Bapak Ibu, anak itu ketika hadir, Bapak Ibu punya anak, pas anak itu lahir, maka harus ingat bahwa anak itu merupakan penyebab kita semakin dekat dengan Allah, agar kita semakin sering zikrullah, mengingat Allah. Saya pernah menyampaikan Pak, hasil penelitian waktu saya tahun 1997 ke Mesir. Pas saya kos, di depan rumah kos saya ada
orang Mesir. Ternyata Bapak Ibu, orang Mesir, si ibu tersebut punya anak masih kecil. Ternyata di Mesir juga Pak ada yang disebut dengan cilukbak. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan cilukbak? Bahkan orang Sunda nggak ciluk pakai kok, dia pakai kok segala. Saya pulang dari Mesir itu meneliti di dalam tentang pendidikan anak. Ternyata di seluruh dunia ada cilukbak. Hanya beda bahasa Pak. Seperti di Jepang, inai ba. Di Jerman, kuc ba. Pesina cilukbak. Dan ternyata Bapak Ibu yang melakukan cilukbak hanya anak-anak. Tidak ada nini jeung aki-aki. Tidak ada kakek-kakek sama nenek-nenek cilukbak. Kakek cilukbak nggak ada Pak.